Bal kadzabu bis-sa'ah, tetapi mereka mendustakan kiamat. Wa tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami siapkan siksa api neraka sa'ir bagi orang-orang yang mendustakan kiamat. Konsep kiamat itu konsep yang sangat dominan dengan agama. Ada dua cara kita mengetahui kebenaran. Pertama dengan otak kita, muncullah filsafat. Yang kedua dengan agama. Nah, salah satu yang membedakan filsafat dengan agama adalah pada aspek kebangkitan setelah mati. Semua agama punya, walaupun beda-beda. Ada yang konsepnya reinkarnasi. Jadi kalau ada orang baik mati, nanti reinkarnasi jadi manusia yang lebih baik. Tapi kalau kemudian ada orang yang jahat, dia mati reinkarnasi menjadi lalat misalnya, jadi cacing tanah, jadi bebek yang kemudian dipotong lalu dijual di warung Madura. Enak loh itu, bebek-bebek yang bumbunya hitam itu ya. Ini kalau pengajiannya Ramadan ngomongin makanan ya. Beda rasanya, ini belum ya. Nah, agama meyakini itu, padahal konsep kebangkitan itu sangat sulit teman-teman, sangat sulit. Gimana kemudian orang yang sudah hancur badannya lalu bisa bangkit lagi, itu gimana? Maka salah satu ajaran yang sangat kuat dalam agama termasuk Islam adalah as-sa'ah atau kiamat dan kebangkitan kita setelah mati. Karena dari sinilah kita akan berbuat baik selama di dunia, sebab kita tahu setelah mati di akhirat hidup lagi. Kalau kita nggak berbuat baik nanti masuk neraka, berbuat baik masuk surga. Motivasi kita berbuat baik ayat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih contoh gambaran bagaimana kita merasionalisasikan konsep kebangkitan. Ya, pertama kalau pakai Al-Quran tentu lebih gampang ya. Dulu nggak ada lalu diciptakan. Maka ketika kita hancur diciptakan lagi tentu lebih mudah karena pernah bisa. Tapi yang pertanyaan orang begini, Pak, misalnya nih kalau ada orang mati lalu dikubur, badannya dimakan sama cacing. Taruhlah misalnya dikubur hari Selasa depan udah mulai busuk dagingnya, cacing mulai datang tuh, ada cacing jalan-jalan lihat jenazah baru, wah asik nih, dia mulai ngemil tuh dikit-dikit. Dan Anda nggak usah khawatir ya, Anda sudah wafat itu kalau dikemilin bilang saja sama Tuhan, Tuhan kalau nanti saya wafat dan badan saya dimakan cacing, niatin sedekah aja Tuhan gitu ya. Jadi masih malaikat kirain udah selesai nyatet pahala, masih nyatet aja lah, udah mati masih ada nih dimakan cacing soalnya. Bayangin cacing makan daging Anda, kenyang lalu pulang, bilang sama teman-teman, ada barang baru tuh di situ. Datanglah dengan teman-temannya 10 cacing. Dimakan tuh krik 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 krik. 10 cacing ini makan daging dari jasad manusia yang dikubur. Ada 2 ekor cacing keluar. Sebenarnya cacing itu badan apa ekor sih? Kayaknya ekor semua ya. Ekor dikasih mata kayak cacing itu ya. Atau badan semua nggak ada ekornya. Apalah itu saya nggak tahu lah. Tiba-tiba ada 2 ekor cacing keluar melihat alam semesta, menikmati sunset, sunrise misalnya. Ada ayam lewat dipatok, cetek. Maka bagian dari manusia yang mati masuk ke 10 cacing. Dari 10 cacing ini, 1 cacing masuk dalam perutnya ayam. Ayamnya nggak lama ditangkap sama yang punya, disembelih, dijual di pasar, dibeli sama warteg. Sama warteg dipotong-potong, dan warteg itu tidak ada yang mubazir. Kepalanya dijual, lehernya dijual, sayapnya dijual, brutonya juga dijual tuh kalau di gitu ya. Misalnya taruhlah kemudian lauk ayam apa gitu ya, dibikin 10 potong ayam. Ada santri PSG makan 10 orang. Yang tadi bagian daging manusia ada di 10 cacing masuk ke ayam sekarang bagian itu masuk ke 10 santri PSG. 1 orang kebetulan harus pulang ke Surabaya naik pesawat, sampai di Surabaya kebelet BAB. Maka bagian dari manusia ini yang awalnya dicacing pindah ke ke ayam pindah ke warteg, dimakan sama 1 santri ke Surabaya, dibuang melalui feses.
Dibuang melalui feses, saluran sampai ke laut. Sampai laut dibuat mukbang ikan teri. Wih, ada barang baru. Jadi bagian manusia tadi ini baru satu dari 10 cacing ya. Dan ini baru hari pertama nih. 10 cacing tadi pindah ke ayam, ayam pindah ke warteg, warteg dimakan. 10 santri ini baru santri yang pertama pergi ke Surabaya. Lalu kemudian BAB di sana sampai ke laut dimakan sama sama ikan teri. Ikan terinya ditangkap sama nelayan, dijual di pasar, dimasak di warteg. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan cacingnya ada 10 nih. Ini cacing yang pertama dimakan ayam. Ayamnya ada 10 potong. Ini baru 1 potong dimakan. Tadi kan santri PSK ada 10. Yang 9 belum. Yang 9 kita, yang saat, iya kan 9 belum. Dari 9 yang belum ini, 1 pergi ke kampus. Sampai di sana kebelet BAB di kampus. Kalau BAB di kampus itu nggak sampai ke laut, tapi di bawah ke tanah. Dekatnya ada pohon mangga. Diserap sama mangga jadi buah. Buahnya dipetik, dijual di tukang rujak. Dibeli santri PSK lagi. Itu baru 1 cacing dan 1 ayam tuh. Yang 8 kemana? Yang 8 di sini muter-muter aja BAB-nya di sini. Itu baru 1. Nah, gimana cara ngumpulin bagian-bagian orang yang udah pecah-pecah kemana? Ada lagi orang yang ketika meninggal pengennya dikremasi, dibakar, nanti abunya ditaburkan di laut, taburkan ke laut. Ada yang jatuh ke laut dimakan ikan, ada yang jatuh ke mata kelilipan, ada yang ketelan malah nggak sengaja pasti buar. Itu bagian manusia masuk kemana-mana. Terus gimana cara ngidupinnya, katanya gitu. Cara ngidupinnya gimana gitu. Nah, itu agama bisa menjawab ya. Salah satunya tadi Allah Maha Kuasa, dulu nggak ada jadi ada. Orang Nabi Ibrahim juga nanya kok, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, saya pengen tahu dong gimana caranya orang mati hidup lagi gitu. Ya Allah nak balas menjawab ya. Qala awalam tu'min, nggak percaya Ibrahim. Qala bala, saya percaya, saya beriman. Cuma yang namanya orang penasaran ya. Nanti orang lain juga penasaran. Saya pengen tahu dong. Qala fakhudh arba'atan minat toiri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'hunna kayatina kasaya. Ambil 4 ekor unggas. Kalau konteks sekarang ada ayam, bebek, burung dara, sama satu lagi burung puyuh. Potong-potong, masukin kresek, taruh di gunung-gunung. Kalau zaman dulu settingannya di sana gunungnya nggak gede. Kalau di sini mungkin Gunung Slamet 1, Gunung Merapi 1, Gunung Rinjani 1. Sumad ohunna kayatina kasaya. Kamu panggil nanti akan datang. Dipanggil, datang betul. Dalam kondisi utuh, bukan dalam kondisi tercerai-berai, enggak, sudah utuh lagi. Terus gimana caranya Allah menyambung-nyambung lagi? Itu teknologi Tuhan. Tuhan teknologinya sangat luar biasa. Manusia yang dibekali otak, mampu berpikir, berkembang, berevolusi, tidak akan bisa menyamai teknologi Tuhan. Yang paling gampang Allah bilang, coba deh ba'udoh. Ba'udoh itu apa? Lalat ya. Lalat itu teknologi yang luar biasa. Kita punya drone teman-teman, tapi drone kita belum dapat yang sekecil lalat. Dan drone kita itu harus dicas. Lalat nggak pakai cas-casan. Anda nggak pernah lihat ada lalat lagi ngantri dicolokan kabel? Nggak ada. Apa bahan bakarnya? Comberan bisa, nasi jatuh bisa, apa aja yang Anda makan juga kadang-kadang mereka ngikut makan dikit bisa. Menariknya kalau Anda punya drone, Anda simpen di rumah, 2 bulan kemudian drone-nya tetap ada, tapi 1. Kalau lalat tiba-tiba jadi banyak aja gitu. Itu teknologi Allah. Bandingkan, manusia bisa bikin kapal selam. Setelah berapa ribu tahun kita hidup di dunia, kita bikin kapal selam. Allah punya teknologi ikan. Ikan banyak banget, yang gede ada, yang kecil ada, yang bening ada, bahkan yang nggak ada tulangnya juga ada. Itu ubur-ubur, jellyfish itu yang ditangkapin SpongeBob itu nggak ada tulangnya. Itu teknologi Tuhan. Jadi jangan bandingkan dengan kita. Artinya bahwa ketika Allah bilang kamu akan dihidupkan lagi, ya kita percaya dan yakin bahwa itu sangat mudah buat Allah.
Nah di sini, mana tadi ayatnya? Bal kadzabu bis-sa'ah. Nggak bisa orang mati hidup lagi itu, karena nggak ada keyakinan hidup setelah mati, orang nggak mau beramal. Nah, manfaatkan hidup sebaik-baiknya, karena setelah hidup kita nggak akan bisa menikmati hidup lagi. Tapi bagi yang beriman, kita akan punya keyakinan, ya kita akan hidup dengan baik, supaya di kehidupan selanjutnya kita bisa lebih bahagia. Ini motivasi berbuat baik, gitu kira-kira ya.